ukuran kasih yang sesungguhnya. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, jadi kasih itu yang sebenar-benarnya dibuktikan dengan pengorbanan. Bukti yang nyata. Dia mengorbankan anaknya untuk disalibkan. Kasih bukan sekedar ucapan agama. Kasih adalah bukti. Kasih adalah tindakan. Dan kasih adalah pengorbanan. Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu dan telah mengorbankan nyawaku bagimu, hendaklah kamu juga melakukan kasih yang serupa. Jadi saudara, seberapa banyak pengorbanan kita, itulah yang menunjukkan seberapa kasih yang kita praktekkan. Mari kita lihat saudaraku dalam Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang berdosa. Dunia ini penuh dengan orang-orang berdosa. Artinya semua orang berdosa butuh belas kasihan yang nyata. Jadi kalau kita mengasihi berarti mana pengorbanan kita? Itu maksudnya. Ya, Tuhan bilang yang bukan daki ya kasih, bukan agama. Tuhan mau kita semuanya, saudaraku, menambahkan ukuran kasih kita lewat pengorbanan kita. Ada amin. Kasih itu Tuhan. Orang Kristen tanpa kasih berarti Kristen tanpa Tuhan. Kristen hanya sekedar agama. Nah saudaraku, untuk apa kita harus memberikan pengorbanan? Dan seberapa pengorbanan kita? Pertama sekali untuk Tuhan. Karena Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kekuatanmu. Itu hukum pertama dan terutama. Seberapa banyak waktu yang kita korbankan untuk Tuhan? Seberapa banyak waktu yang kita korbankan duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, menyembah Tuhan? Itulah ukuran kasih kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Menanti-nanti Tuhan di kaki Tuhan, itu adalah bentuk nyata dari kasih kita. Saudara, menantikan Tuhan itu tertulis dalam Mazmur 27 dengan Yesaya pasal 30. Dari bahasa Ibraninya adalah kava. Apa saudara? Kava ialah menantikan dengan harapan yang sangat besar. Selain itu juga mengikat sesuatu secara bersama-sama dengan cara memintal, sehingga tidak kelihatan lagi mana benang satu dan benang lain, karena sudah benar-benar menyatu, sangat menyatu dengan Tuhan. Itu artinya kava. Ada amin. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini dikatakan, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya sudah terpintal sedemikian rupa sehingga tidak terlihat lagi kita, tapi Kristus yang terlihat. Untuk ini harus ada pengorbanan kita, mengorbankan waktu. Ya, Tuhan perlu waktu kita. Coba katakan, Tuhan perlu waktu saya. Tuhan perlu waktu saya. Tidak bisa saudaraku serta-merta langsung Tuhan yang terlihat dalam hidup kita. Ini adalah hasil dari waktu, hati, kelembutan dan lain sebagainya yang kita korbankan untuk Tuhan.
sayang dengan anaknya, tapi dia harus mengorbankan kesenangannya demi kehendak Tuhan. Ini namanya berkorban. Hidup untuk apa yang Tuhan mau. Kalau kita yang lebih dominan, yang muncul apa? Emosi. Apa saudara? Emosi. Keakuan. Apa saudara? Keakuan. Konsep pribadi. Kesenangan sendiri. Saudara, dan itu kalah dalam hidup ini. Kalau saudara mau menyatu dengan Tuhan, harus ada yang tersakiti dalam hidupmu, yaitu kesenangan, suka-suka. Waktu engkau yang atur itu harus tersakiti. Dalam berkorban harus ada rasa sakit. Kemudian pengorbanan yang kedua untuk siapa? Untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan bilang supaya kita hari ini yang mendengar firman ini, yang masih hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini dia, berkorban untuk mematikan diri sendiri. Dalam diri kita ini kan banyak barang antik. Ya, barang antiknya sudah nggak ngerti, ngotot lagi. Nah, itu contoh barang antik. Sudah salah, marah lagi, ini kan barang antik. Sudah jatuh dalam dosa, sombong lagi. Kenapa kita harus mati terhadap diri kita sendiri? Supaya kita, saudaraku, bisa dipakai Tuhan. Ada amin. Di dunia ini hanya 2 yang bisa memakai manusia. Perhatikan, mau setuju atau tidak, yang tidak mau dipakai Tuhan pasti dipakai setan. Sebagai alat emosi, alat keakuan, menghancurkan orang, membuat orang tertekan dan lain sebagainya, pasti dipakai setan. Ini tidak berbicara soal jabatan, tapi ini berbicara kenapa kita harus mati terhadap diri kita sendiri, supaya kita bisa dipakai Tuhan. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan Ia adalah satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. yes, ini Tuhan berbicara tentang kita. Saudaraku, dengar baik-baik. Tanpa kita sadari, kerap kali orang berakting, berbicara kepada kita, serasa merendahkan kita. Orang yang masih tetap hidup akan muncul emosi, muncul marahnya, muncul tersinggungnya, muncul keakuannya, dan bukan Kristus yang muncul. Kenapa? Karena tidak pernah mau berkorban mati terhadap diri sendiri. Saudaraku, korbankan apa yang paling hebat engkau rasa. Ketika harga dirimu digoncang, itu saatnya untuk engkau tidak tersinggung. Karena dikatakan di sini, tapi jika dia rela mau mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Harus diperhatikan. Teori saja nggak cukup. Yang ketiga terakhir, berkorban untuk sesama. Mari kita baca Lukas 10, 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Wah, ini Tuhan melihat sesuai apa yang dikorbankan. Jadi bukan soal jabatan di gereja. Saya baca yang 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat dan mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi dia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dan datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow, ada tindakan, ada pengorbanan ya. Ada yang dikorbankan demi menolong orang yang menderita. Ayat 35. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Halo, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah Dan berbuatlah demikian. Yes. Siapa sebenarnya sesama dari orang yang menderita itu? Imam, Lewi, atau orang Samaria itu? Samaria. Kenapa orang Samaria? Belas kasihan. Karena ada bukti belas kasihan. Jadi Tuhan mau kita semuanya berbuat action. Seperti Paulus berkata, sesungguhnya aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Kristus yang terlihat kepada dunia, Kristus yang care, Kristus yang ramah, Kristus yang peduli, Kristus yang mendengar, Kristus yang menolong. Mari saling praktek dengan sesama anak-anak Tuhan. Tadi mengasihi Tuhan, korbankan waktu, korbankan hati, berikan yang terbaik, korbankan yang lain yang itu Tuhan. Korbankan segala yang kita pertahankan, yang membuat kita tidak layak dipakai Tuhan. Ya, dan yang ketiga saudara, berkorban demi sesama. Saudaraku yang belum mau mengorbankan dirinya, mari dia berkorban. Yang sudah berkorban, tambahin pengorbanan, supaya makin banyak upahmu di surga. Amin. Yang sudah berhenti berkorban, entah untuk Tuhan, entah untuk dirimu, entah untuk sesamamu, mulai hari ini, ayo gerak berkorban. Belum terlambat. Siapa tahu hari ini aja terakhir waktu begini. Siapa tahu besok tidak ada lagi waktu begini. Hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Amin.